Yo, what's up people from YouTube? With me again, Valen from North Sneaker Squad. Ini kita ada tamu spesial ya dari NSS Group juga. Jadi gue mau kenalin. Come on, introduce yourself. Halo, nama gue George Harris. Sorry nih, video pertama gue, jadi mungkin kalau kedengarannya rada awkward atau jelek, sorry lah. Tapi kita di sini cuma pengen have fun, dan kita pengen ngomongin stuff buat sneakers. Especially kita ngomong apa? Sneaker hacks kan, sneaker hacks. Jadi basically sneaker hack itu apa? Kayak tips buat orang-orang yang mau collect sneakers atau mau pakai sneakers atau basically sneaker culture orang We Indonesia. talk about all the sneaker stuff in Indonesia. Ini juga ada satu lagi nih, member nih, the owner of North Kids. Yo, Introduce Niko. yourself. Halo, gua Miko dari North Spot juga. Ya. Kita mau ngomongin tadi George bilang. Yo. Nah jadi gini, beli sneakers tuh kayak beli barang kan nih. Ya, benar. Namanya kayak lu beli barang kayak kita anggapannya kayak beli mobil nih. Cengli. Nah lu beli mobil buat anak umur 18 sama lu beli mobil buat anak umur 50 kan beda dong. Kita masih ada priority-nya dulu nih. Betul. Misalnya kalau beli mobil buat anak orang umur 50 ya safety. Betul. Dan lu kalau misalnya beli mobil buat anak umur 18 yang penting dia bisa ngejereng gitu kan. Cengli. Nah jadi di sneakers gue juga mau ngomong hal yang sama, kayak priority itu tuh sebenarnya apa di beli sneakers. Kayak sneakers yang paling penting buat gue 3, comfort, durability, meaning materialnya bagus atau enggak, tahan lama atau enggak, dan yang terakhir looks. Gue pengen nanya lu orang dulu nih, buat lo orang yang paling penting lu apa sih? Kalau gua secara pribadi, personally, kalau when it comes to sneakers, yang gua pentingin nomor satu tuh looks. Kedua, yang gua paling pentingin itu leather quality-nya. Ketiga baru comfort. Jadi benar-benar gua lebih pentingin looks-nya sih, karena yang memikat dari hati awal itu pasti kita begitu kita lihat sepatunya itu kita lihat looks-nya. Ya buat gue juga value paling gede dan by milestone tuh menurut gue tetap looks ya. Istilahnya kayak gue tipe orang yang kalau misalnya gue dress up dari bawah ke atas gitu. Jadi ya misalnya abis gue mandi nih, ya kan? Ya gue liat sneakers gue dulu, and then gue matching sama kayak baju-baju gue enaknya gimana gitu. So obviously looks is tuh number one. Terus kedua, biasanya kalau sepatu yang kelihatannya keren, mahal, nah gue mau tahan lama dong. Nah jadi gue mau kayak materialnya bagus, baru comfort. Makanya mungkin gue nggak gitu demen kayak Adidas ya, I do have sama Adidas kayak bagus beberapa ada lah, lu perlu gitu banget. Ya, perlu. Enak juga gitu Ya, dipakai ya kan, tapi comfort. Adidas ini perlu bad gitu loh. Oke, Niko gimana? Oh iya Niko. Kalau gua sih Itu gimana? pertama sih tetap sama lah, looks pasti. Looks satu. Ya, gua sih kalau gua comfort dulu. Comfort. Baru durability. Durability juga ya. Kalau sepatu dipakai ya, pertama juga hancur sih kalau menurut Itu gua. anak NSS semua satu kepala men. Iya. Bener-bener satu visi dan misi tuh. Ya I guess dari sisi you guys juga mesti tahu dulu maunya apa baru belinya apa. Iya. Ya kan? Boleh throwback sneaker kali. Iya, Kalau throwback sneaker sneaker semua tuh. Tapi udah bisa culture udah gak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sekarang berarti kita masuk ke brand nih. Ya. Nah jadi setiap brand kan ada bagus, ada jeleknya dong. Nah sekarang kalau misalnya lu ngomong kayak Adidas, wah gila dia orang udah the best tahun ini in terms of comfort. Comfort. Iya betul. Ya kan? Jadi buat orang yang bener-bener pengen comfort, obviously Adidas is like the go-to shoe gitu. You just have to have a pair of Adidas, Trabus kayak NMD kayak Easy. Nah makanya Niko nih banyak kan Easy-nya ya. Karena looks and then Ya. comfort. Ya. Nah tapi kita kebanyakan Jordan Retro. Saya memang tahun 2016 ini sih benar-benar tahun ini Adidas ya, gua akuin lah. Even gua belum punya Adidas sama sekali, cuman ya gua akuin Adidas udah nunjukin taringnya sih keluar sih. Tapi memang benar-benar in some certain ways dia punya comfort, kita nggak bisa ngomong Deny lah, nggak bisa deny. nggak bisa deny lah kalau itu emang bagus. Nah makanya itu juga yang kadang-kadang bikin seseorang tuh bingung. Oh gue pengen beli sepatu, tapi gue nggak tahu mau beli sepatu apa, jadi gue ikutin aja orang lain beli apa. Nah, jangan kemakan Ayo, Nah, makanya balik lagi ke lu punya priority sebenarnya. Oh gue, Iya, lu pengennya tuh apa? Lu pengen keren, lu pengen ini. Jadi coba sebelum beli sepatu, ask yourself and dengerin tips yang coba kita kasih. Kalau misalnya oke bisa didengar ya didengar. Kayak misalnya for example kayak Air Presto lah dari Nike atau Flyknit. Kalau lu suruh bandingin sama Adidas, NMD atau Trabus, jauh men. Like, I mean like nggak jauh-jauh banget, tapi kayak in terms of kayak look sama comfort udah kalah gitu. Next, tema kali ya. Jadi setiap brand itu selain brand dia juga ada temanya. Gue nggak bisa nih beli sepatu dari brand ini ke brand ini ke brand ini ke brand ini, tapi gue beli semuanya gitu. Gue nggak bisa beli Air Max, Air Presto, Rossi. Gue nggak bisa beli kayak designer shoe kayak Balen, ya kan? Atau gue nggak bisa beli kayak even Jordan yang limited release kayak gini. Gue nggak bisa beli semua, man. Even kayak the same like Jordan 1 gitu, gue nggak bisa beli semua. Kayak gue mesti ada temanya gitu. Kayak gue tuh sebenarnya yang benar-benar ngikat ke hati gue tuh apa. Dan for me personally tuh gue grow up, gue
nonton Michael Jordan dari zaman SD kan. Dan makanya semua yang gue demen tuh Jordan Retro yang original colorway. OG lah. Nah, OG colorway. Jadi itu yang bikin gue stick sama temanya. Kedua, dari OG colorway itu yang gue demen juga dia tuh ada value-nya. Oke. Kalau lu beli barang mesti ada value dong. Oh. Ya betul. Jadi lu timeless lah Ya, istilahnya. jadi lu juga merasa proud for the thing karena ada value-nya, ada nilainya itu barang gitu. Terus kalau gua tambahin sih, kalau yang Jordan 1 OG gitu kan tahan lama juga. Timeless. Iya. Itu. Iya, Jadi benar. lu gak bakal Benar. tahan lama awet. Even the new one release nih yang kayak begini. Iya. Ada come on, man. Iya. Lu mau apa lagi sih dari sneakers ya? Iya. Like, come on. Like for example, kayak this one kita balik lagi ya ke priority. The looks, I give it like 8.5 out of 10. Iya. Durability like 9 out of 10. Comfort ya, ini Jordan 1 retro ya. Ya, who cares dong? Iya. Right? Ya nggak sih? Untuk nomor 3 kita. Nah, pertanyaan sama lu sih. Kalau gue sendiri, gue dari awal jatuh cinta sama sepatu. Nah. Itu cinta pertama gue, my first love is Jordan. Jatuh cinta sama sneaker pertama gue tuh Jordan 3 infrared. Jordan 3 infrared itu sneaker pertama gue. And then after that, gue baru ke Champagne 7. Oh, Jadi bisa dibilang gue masih baru. Jadi basically apapun yang lo lihat Jordan yang lo demen, Iya. lo sikat. Jadi Iya. dia sekarang masih di Jordan. Iya. Kalau gue begitu. Kalau Nick gimana? Kalau gua sih dari dulu yang basically gua emang suka sepatu lah. Iya. Jadi lo apa aja yang lo lihat bagus? Bagus, gua bilang cocok ya, gua Iya. beli. Nggak semuanya harus Jordan. Tapi emang sekarang lebih ke Jordan sih. Tapi setiap sneakerhead butuh setidaknya at least one lah, sepatu comfort buat Pasti. traveling jalan-jalan. Iya. Redes juga kan tuh soalnya. Abis tema dari sneakers kita mau ngomong alternatif. Oke. For example kayak nih, Royal Blue. ini market price berapa sih? Nick sekarang 13, 14 kira-kira yang baru tuh. Ya, kita ngomongin sekarang 12, 13, 14 rounder lah ya market price. Retail ini sekitar 2 juta, 3 juta ya. Maksud gua kayak nggak semua orang emang mau lah spend duit dari 2 juta ke 3 juta and then langsung ke 13 juta Ya, karena ya. barangnya sama. Sama. Kadang-kadang tuh emang enak gitu. Tapi kalau misalnya emang lu bener-bener demen, emang lu bener mau ya silakan. Tapi di sini kita juga mau discuss namanya alternatif. Iya, benar. Sebenarnya lu gimana sih caranya lu mau dapetin sneakers yang bagus, similar to the ones yang kayak mahal, tapi you don't need to pay for the buck gitu. Iya, Iya. Ini JKO nih. Jadi basically hampir sama. Cuma beda materialsnya aja. Cuma bedanya yang ini kulit, yang ini kain. Pas itu ya. Ya warnanya ada beda dikit sih. Iya. Cuman ya, I mean, ini Beda harganya jauh banget. ini jauh banget men. Ini paling sekarang kayak market value buat Paling. juta. Iya. Ini 13. Jadi ya Alternatif lah. alternatif. Jadi Bahkan tuh ya, benar-benar sepatu tuh jangan maksa juga. Jangan sampai nggak makan beli sepatu gitu. betul. Iya. 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 Even nih yang materialnya nggak usah terlalu beda deh. Chicago Jordan 1. Gue punya tuh Jordan 1 Chicago sama Jordan 1,5 Chicago. Jordan 1,5 tuh Jordan Return tuh. Return, ya, return. Gua bisa pakai Jordan 1,5 Chicago itu about 4 kali lipat lebih baik dari Jordan 1. Kenapa? Karena lebih comfortable dan lebih empuk. Maksud gua kayak there's a lot of alternative. Kita sekarang misalnya ngomong kayak Kasa, White Kasa. Ya. Oke. Ini alternatif, direct alternatif itu bulan Ya, benar-benar. Oke juga gitu kan. Tapi juga Kalau- lumayan lah bedanya. Beda dikit. Kalau ngomongin Yeezy, alternatifnya apa? NMD. Paling mendekati lah itu. Mendekati lah. Itu juga hype stuff sih, emang Ya. barangnya juga value-nya juga ada. Nah sekarang gua mau ngomong sneaker in general lah, karena kan gua nggak pernah dia juga kayak menurut lu sneaker culture in general tuh gimana? Sneaker culture di Indonesia sih menurut gua udah lumayan naik. Zaman-zaman dulu udah mulai ada anak-anak lama gitu. Kayak gua sih jujur aja, gua mau main lama tapi gua main baru. Tapi ya gua akuin memang punya hobi enak sih. Ketika lu pakai sepatu yang benar-benar lu suka and then lu hargain dan ada value-nya, ya lu enak aja lu ketemu sama teman-teman lu dan lu sharing lu punya koleksi lu Kayak gini ya? iya lah Kayak gini. kayak gini benar-benar di Indonesia ada kok. That's why NSS itu terbentuk dan juga apa kita juga bisa bikin video begini karena kita merasa kayak sneaker culture di Indonesia tuh udah ada. Jadi kita tinggal benar-benar Develop aja. develop aja biar naik aja gitu, biar makin naik, makin diterima semua orang. Apalagi bentar gitu MRT udah mau ada. Oh iya. MRT kalau udah ada, Ada which is chance itu lah. ada chance Chance lah. itu semua orang benar-benar Maksudnya Jakarta tuh lebih street. Iya, Jakarta tuh lebih street tuh. Jadi benar-benar Jalan, orang ya, jalan pakai tuh sneakers. pakai sneakers gitu. Nggak mungkin Jadi pakai sepatu pramogol jalan. iyalah jalan. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau menurut gue ya kayak begitu. Kalau menurut Jor sendiri gitu. Kalau gua lihat ya gua dibilang outlier juga enggak ya, cuma maksudnya kan gua Udah main berapa tahun kira-kira Jor? kalau demen sneakers sih on and off ya adalah dari SMP kali ya. On and off. Tapi maksudnya gua collect juga nggak sampai gimana banget. Even gua sekarang kayak resell gitu kan. Culture itu menurut gua dibentuk di satu ekosistem. Iya. Satu customer. Dari customer lu nyampe ke retailer. Habis retailer ada juga sekarang reseller. Habis reseller ada juga baru namanya brand. Nah sekarang kita ngomong very critical
artikel dulu ya. Culture di Indonesia udah ada, istilahnya lahannya udah ada, penduduknya udah ada, marketnya udah ada, price-nya udah ada, interest-nya juga udah ada. Jangan dirusakin kayak misalnya sistem, sorry nih, misalnya kayak misalnya retail, jangan bikin raffle tuh ribet misalnya. Ya. Ya itu yang something yang kayak gitu tuh bikin down gitu, karena something yang kayak gitu tuh bikin kayak brand harus supply ke Indonesia, which means orang Indonesia customernya mesti beli resell gede gitu loh. And then in terms of reseller, gue actually quite surprised. Gue kira kayak kok ada ya orang mau, even gue nih sekarang gue mulai resell karena gue demen juga. Gue demen buat resell karena gue merasa kayak oh udah di accepted gitu. Sekarang kan gue merasa kayak orang respect good hustle. Kalau lu hustle benar, and then lu jual barang oke, ternyata customer tuh excited. Ya kan, meskipun barangnya limited ya lu jual dengan harga limited. So I mean kalau misalnya dari semua ekosistem di Indonesia ini, the culture-nya tuh udah ada. Itu kayak istilahnya lu mau jual barang, udah ada orang yang mau lah. Iya. Kita mesti keep it aja. Sini kok gimana? Oh iya. Kalau gue sih ya sama kayak dua orang. Tapi kalau gue bilang sih di sini itu ya, gue bilang ya, lahannya sudah ada. Cuma bedanya tuh Nike sama Adidas tuh kayak satunya yang datang tuh yang jelek, yang kita. Nah, saya itu sayangnya kayak kita ada kalaranya ada lahannya, tapi sepatunya kita nggak dapat tuh, ya sedih lah. Yang kayak Ojo tuh susah masuk. Kayak di US kan banyak sepatu pilihan gitu. Kita masukin barang kan menurut tuh gitu. Gitu. Sama sih. Lahan udah ada. Cuma nggak masukinnya aja. Iya. Kurangnya itu aja. Ada bahkan besok every time rilis kebanyakan yang bahaya. Sell out. Iya, mungkin kalau out gitu. Jadi itu aja dari kita semua anak NSS. Ini benar-benar videonya kita nggak ada maksud buat ngajarin apa-apa atau nyuruh atau apa. Kita cuma berbagi sharing. Apa sih yang ada di benak anak NSS ketika mereka sneaker collecting dan apa yang kita udah laluin gitu. Kita memang main nggak lama, tapi ya juga kita kan sejauh ini kita teruslah kita ikutin sneaker game culture di Indonesia sama di luar tuh kayak gimana. Jadi kita juga sharing aja ke kalian buat para orang-orang yang nonton YouTube atau yang tahu NSS gitu loh. Kita sharing tips doang gitu. Dan dari gua sih aku kayak maksudnya insight kayak gini tuh jangan ya udah negatif ya gitu, maksudnya positif ya. Kok NSS ngajarin sih? Ya tempat dulu gini sih. Kan positif aja. Kalau bisa dibanding sama kayak lu orang yang super sneakerhead di Indo mah kita I don't even call myself sneakerhead. I call myself like us. Gua demen sneaker. Stop. Ini video pertama gua dan gua sih so far belum ada YouTube channel or whatever. Instagram gua down below. And shout out to anak-anak NSS buat give me opportunity buat coba ini. Shout out to Northkicks buat bikin tempat ini. Look at all this man. Iya, semua nih Northkicks. And thank you buat semua yang udah istilahnya support gua, convince gua buat try to collect and resell sneakers. Sama aku juga udah. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, komen sama share juga. Follow Instagram kita @s.squad ya, jangan lupa. Oke. Peace out. Thank you.